Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali saya Irfan Hafizur Rahman dapat kembali menjumpai pemirsa dalam program Seruan Khalifah, yaitu program yang akan mengupas kembali sabda-sabda dan juga khutbah-khutbah yang disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadullah Minasyil Aziz. Dalam episode kali ini, khutbah yang akan kita bahas adalah khutbah yang beliau sampaikan pada tanggal 5 Maret 2010 di Masjid Baitul Futuh, Morden, London, UK. Bersama saya telah hadir seorang narasumber yang tentu tidak asing lagi, yaitu Bapak Maulana Rahmat Hidayat Syahid. Assalamualaikum Pak Rahmat, gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Rahmat? Alhamdulillah, sehat Ya. alhamdulillah. Dalam episode kali ini kita akan membahas khutbah yang memang cukup lama Pak Rahmat ya, tanggal 5 Maret 2010. Cuman kalau kita lihat lagi isinya itu sangat relevan dengan kondisi zaman sekarang ini. Betul. Nah, dalam khutbah ini beliau mengupas tentang dengan judul ya, cukuplah Allah bagi kita. Nah, di awal khutbah ini Huzur memberikan sebuah statement ya, bahwa tanggung jawab para anggota jemaat ilahi sama dengan tanggung jawab pendirinya. Nah, Betul. apa kira-kira poin yang Huzur maksudkan dalam sabda ini? Nah, jazakumullah. Jadi khutbah yang sangat menarik sekali dan temanya ini mengingatkan kita ya bahwa sebenarnya seluruh utusan Allah Subhanahu wa taala itu membawa misi yang sama. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga Hadrat Masih Maud SAW di akhir zaman ini semuanya membawa misi yang sama, yaitu membawa atau mengembalikan manusia ke dalam tauhid yang hakiki, tauhid ilahi yang hakiki. Nah ini jadi kalau kita lihat ya memang misinya sama, tapi situasi dan kondisi yang membedakan itu saja. Orang-orang yang memerankannya juga berbeda. Tetapi pesannya itu sama, itu untuk membalikan manusia ke dalam tauhid ilahi. Dalam satu ayat Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah ini sebetulnya misinya. Begitu juga tadi seperti telah disitir oleh Pak Irfan bahwa Huzur di sini bersabda bahwa sebagaimana kita semua tahu bahwa tanggung jawab para anggota jemaat ilahi sama dengan tanggung jawab pendirinya. Artinya siapapun yang beriman kepada seorang utusan Allah Ta'ala kemudian bergabung ke dalam jemaatnya, baiat di tangannya, bergabung ke dalam jemaatnya, artinya dia telah memposisikan dirinya, dia telah menyediakan dirinya untuk melanjutkan misi dari sang utusan itu. Demikian misalkan Rasulullah SAW datang ke bumi ini membawa amanah dari Allah SWT, membawa risalah dari Allah SWT, maka sudah menjadi kewajiban bagi setiap pemeluknya untuk melanjutkan misi Rasulullah SAW ini, yaitu menegakkan tauhid, kalimat tauhid di seluruh penjuru dunia. Nah ini, kemudian juga di sini Huzur sampaikan bahwa apa itu tanggung jawab atau tugas para nabi, yaitu untuk mengajak manusia kepada Allah SWT, da'iyan ilallah. Menjadi da'i mengajak manusia kepada Allah SWT, yaitu kepada tauhid tadi. Nah kemudian selain itu juga kan kalau hanya mengajak manusia kepada Allah Ta'ala, bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan supaya sampai kepada tujuan? Tujuannya adalah membawa manusia kepada Allah Ta'ala. Tapi bagaimana caranya? Nah itulah bersamaan dengan da'iyan ilallah ini, yaitu dakwat ilallah ini, juga disampaikan kepada manusia tentang ya pada mulanya seorang nabi datang itu biasanya untuk membersihkan zaman itu ya, membersihkan zaman dari kekeliruan, dari kesalahan akidah, kesalahan pemahaman, kesalahan tafsir terhadap nas dan sebagainya. Yang mana kesalahan-kesalahan yang banyak ini akhirnya mengantarkan manusia ke jalan yang tidak lurus. Betul. Nah ini sehingga pasti setiap nabi datang itu pasti selalu datang itu untuk meluruskan ajarannya. Boleh kita buka sejarah Islam, sejarah para nabi semuanya sama. Kondisinya sama, situasinya sama. Yang membedakan itu tadi orangnya dan juga zamannya itu yang membedakan. Tapi situasinya kurang lebih sama. Ya menarik ya kalau kita di penjelasan dari Pak Rahmat tadi bahwa tugas dari seorang nabi adalah untuk mengajak orang kembali kepada tauhid ilahi. Betul. Begitu pula dengan tugas anggotanya, para pengikutnya. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan kondisi sekarang ini bahwa berarti memang setiap
anggota ataupun setiap pengikut dari seorang utusan itu adalah seorang dai ilallah juga ya. Karena kan memang kalau kita korelasikan dengan sekarang dengan jemaat ya, dengan jemaat kan banyak orang yang menganggap bahwa tugas dai ilallah tadi adalah tugas seorang mubalik, tugas seorang pengurus. Betul. Tapi kalau tadi melihat sabda dari Huzur tadi memang itu tugas semua orang ya. Memang betul Iya. seperti itu. Ini yang kadang-kadang tidak difahami ya. Kadang-kadang ya mungkin karena kurang membaca atau mungkin sudah lupa. Hadrat Khalifatul Masih Arabi rahmatullahi alaihi jelas sekali bahwa jemaat ini akan mengalami kemajuan ketika akan tiba suatu masa kepada jemaat ini di mana semua orang itu akan menjadi dai ilallah semuanya. Setiap anggota Muslim Ahmadi itu akan menjadi dai ilallah, dan orang yang tidak memposisikan dirinya sebagai dai ilallah, dia yang akan tertinggal. Di belakang dia akan tertinggal, jemaat itu pasti akan maju terus. Dengan syarat itu tadi, Hadrat Khalifatul Masih Arabi rahmatullah menjelaskan bahwa setiap Ahmadi itu harus menjadi dai ilallah. Minimal dai ilallah itu, karena yang namanya tabligh ya, menyampaikan ajaran, menyampaikan kebenaran itu ada dua hal. Pertama tabligh bilhal. Ini yang paling bisa kita lakukan, tabligh bilhal. Yang kedua ya tabligh bidalail dan yang lain-lainnya. Nah, kalau tabligh bilhal ini minimal kita menjadi orang-orang yang memiliki akhlak yang tinggi untuk lingkungan kita sesuai dengan tuntunan Islam. Bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan dalam banyak sekali hadisnya tentang ketinggian akhlak itu seperti apa, akhlak fadilah, akhlak yang utama itu kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita itu wujudkan dengan amal perbuatan kita, baik untuk keluarga maupun lingkungan masyarakat yang akan memberikan dampak yang besar. Sehingga kita itu akan menjadi contoh yang nyata, contoh hidup dari teladan Rasulullah SAW itu. Nah, ini pun sudah satu tabligh bilhal. Kita melakukan rabtah dengan orang-orang, itu pun tabligh bilhal. Artinya di sini bahwa ketika kita melakukan hubungan dengan seseorang, misalkan melakukan kontak dengan seseorang, hubungan dengan seseorang, ya kalau kita akhlaknya tidak baik, ya otomatis itu orang itu tidak akan melihat kelemahan kita, tapi nama apa yang kita bawa. Nah, di sini jadi betul sekali dengan cara demikian, itu amanat atau pesan dari para nabi ini, tanggung jawab dari para nabi ini bisa kita laksanakan di semua level. Semua level ya. Iya. Tapi tentu mungkin tidak mudah Pak ya, karena sejarah juga mungkin membuktikan bahwa ketika kita mengajak seseorang untuk kembali ke jalan Allah Ta'ala itu tentu mendapatkan penentangan-penentangan ya. Betul. Nah, bagaimana Rasulullah SAW menghadapi penentangan-penentangan yang dihadapi oleh beliau di zaman ketika beliau mulai menyebarkan agama Islam ini? Jadi salah satu sunatullah ya, sudah menjadi hukum Allah Ta'ala sejak zaman dulu bahwa setiap kali seorang utusan Allah Ta'ala itu datang, dia datang tidak pernah datang terus karpet merah gitu dikasih ya, karpet disambut merah, ya. disambut dengan karpet merah, disambut dengan penuh kemeriahan dan sebagainya. Itu misalkan seperti kita baca di dalam surat Al-Furqan ayat ke-32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa birabbika hadiya wa nasira. Surat Al-Furqan ayat 32. Ini jelas sekali, ini adalah standar pertama bahwa tidak pernah ada seorang utusan Tuhan pun yang datang ke dunia ini manusia langsung memberikan jalan yang lebar untuk menjalankan misinya dan untuk kesuksesan misinya, itu tidak pernah. Justru kebanyakan manusia saat itu adalah apa? Saat itu adalah menjadi penghalang, menjadi rintangan untuk suksesnya misi utusan Allah Ta'ala itu. Karena apa tadi? Seperti di awal yang disampaikan oleh Huzur di dalam khutbah ini, karena Nabi itu datang atau utusan Allah Ta'ala itu datang selalu untuk mengkoreksi kondisi masa atau kondisi zaman saat itu. Ini sehingga salah satu kriteria untuk melihat apakah seorang utusan itu benar atau tidak, Hadrat Masih Maud Wasallam di dalam lecture Lahore misalkan mengatakan bahwa salah satunya adalah apa? Lihat kondisi dunia saat itu. Apakah kondisi dunia saat itu membutuhkan seorang pembaharu? Tidak gitu. Yaitu untuk memperbaharui keadaan dunia yang sudah hancur misalkan dan sebagainya, baik itu dari sisi moralitasnya, dari sisi kehidupan agamanya dan sebagainya, hancur tidak. Dan bahkan ini standar ini kalau kita lebih jauh lagi misalkan kita lihat ya, standar ini malah ditetapkan misalkan Sri Krishna dalam Bhagavad Gita. Beliau pun menetapkan standar yang sama. Bahwa ketika ketika kehidupan dunia telah mencapai puncaknya dan kehidupan agama sudah sampai di titik nadirnya, maka aku sendiri yang akan datang atau orang yang seperti aku akan datang untuk memperbaiki dunia ini,
untuk menghukum orang-orang yang berdosa, untuk menyelamatkan orang-orang yang baik, sama. Hampir misalkan, atau di dalam Bible misalkan, Nabi Isa itu akan turun kembali, atau Yesus itu akan turun kembali, atau akan dibangkitkan kembali di akhir zaman ketika kondisi manusia seperti apa. Bangsa dan bangsa saling mengalahkan, saling menguasai, banyak terjadi kelaparan dan penyakitnya, segala macam keburukan dunia ketika sudah muncul itu akan datang. Ya, memang tidak selalu bisa difahami secara lahiriah ya. Bisa juga yang lebih itu ada secara rohani. Dan demikian juga, oleh karena itulah setiap kali utusan Allah Ta'ala itu datang, yang memang salah satu tugasnya dalam rangka mewujudkan atau menegakkan tauhid ilahi ini adalah memperbaiki kondisi manusia, baik itu lahirnya maupun batinnya. Inilah kenapa banyak penentangan. Orang-orang besar yang sudah nyaman dalam kondisi yang dia ciptakan, atau sistem yang memaksa dia harus begitu, tiba-tiba ada orang yang tidak punya kekuasaan politik, bukan orang yang kaya raya, bukan misalkan dari keturunan para raja, tiba-tiba datang menyeru dia untuk meninggalkan kenyamanannya. Bisa dibayangkan apa reaksi yang akan diterimanya. Itu untuk yang sangat luas ya. Kan jangankan gitu, untuk hal yang sederhana saja, misalkan kita senang dengan bola misalkan, jam 2 malam bangun untuk nonton, suara kencang-kencang, anak istri kita sedang tidur, bangun dia mengingatkan kita. Kalau kita, logika kita tidak jalan, yang akan dimarahi justru mungkin yang mengingatkan kita. Nah ini. Dan itu selalu seperti itu. Ketika seorang utusan itu datang, kenapa masyarakat itu semuanya, orang-orang itu menentangnya? Ya karena yang mereka bawa itu berbeda dengan apa yang mereka sedang kerjakan. Coba bayangkan, Hadrat Masih Maud SAW misalkan, sebelum kita ke flashback ke zaman Rasulullah ya, Hadrat Masih Maud SAW misalkan datang, ketika mayoritas kaum muslimin itu beranggapan bahwa Nabi Isa itu, mereka beriman Nabi Isa itu masih hidup di langit. Hadrat Masih Maud SAW datang dan mengatakan bahwa 30 ayat Al-Quran lebih menyatakan bahwa Nabi Isa itu sudah wafat seperti para nabi yang lain. Coba bayangkan bagaimana reaksi para ulama saat itu. Ketika mereka sudah nyaman dengan akidah ini, tiba-tiba datang Hadrat Masih Maud SAW menyatakan seperti itu. Atau di zaman Hadrat Rasulullah tadi kan, ketika penyembahan berhala merajalela, perbudakan merajalela, wanita pun tidak ada harkatnya, betul-betul mungkin seperti ini ada kondisi di India saat ini ya, bakal orang menyakiti sapi itu hukumannya lebih berat daripada orang menyakiti perempuan. Ada di beberapa daerah di India seperti itu. Nah ini gambaran jahiliyah zaman dulu itu, zaman masih seperti itu. Rasulullah datang membawa ajaran persamaan derajat, mungkin salah satunya, bahwa manusia itu sama di mata Allah Ta'ala itu, bukan yang membedakan itu derajat sosialnya, bukan yang membedakan itu laki-laki atau perempuannya, tapi siapa yang paling bertakwa dari si Allah Ta'ala itu yang paling mulia. Coba bayangkan, manusia yang nyaman dalam kondisi memperbudak manusia yang lain, mengeksploitasi manusia yang lain dengan berlebih-lebihan, melampaui batas dengan zalim, tiba-tiba ada seseorang yang dianggap lemah di mata masyarakat mengatakan ajaran yang justru menentang apa yang sedang mereka lakukan. Reaksinya ya otomatis ya. Kan dia mulai dari yang udahlah tinggalkan, ngapain sih harus menyampaikan ajaran begitu segala macam kan. Akhirnya apa? Itu tadi akhirnya makanya Al-Quran sudah menyatakan bahwa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin, dan demikian telah kami jadikan bagi setiap nabi itu aduan, musuh, minal mujrimin, dari antara orang-orang yang berdosa dalam pandangan Allah Ta'ala. Mungkin dalam pandangan manusia yang lain, wah ini pembesar ini, rohaniawan ini, agamawan, punya kedudukan tinggi dan sebagainya. Apakah dalam pandangan Allah Ta'ala hakikatnya seperti itu? Belum tentu. Nah, lihat sikapnya. Nah, jadi jelasnya adalah bahwa Allah Ta'ala itu selalu menyediakan, dan ini memang sudah sunatullah. Setiap kali ada utusan Allah Ta'ala datang, pasti akan selalu ditentang, karena apa yang dia bawa itu bertentangan dengan keyakinan dan praktek amalan yang sedang dikerjakan oleh kebanyakan orang. Kemudian misalkan di dalam ayat yang lain juga, Allah Ta'ala di dalam Quran surat Al-An'am misalkan 113, 114 ya. Di sana pun jelas sekali. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa syayatinal insi wal jin. Jadi Allah Ta'ala telah menjadikan bagi setiap nabi itu adalah musuh apa? Musuh yaitu para setan dari golongan manusia dan jin.
Jadi tinggal pilih nih, mau jadi setan atau mau jadi musuhnya setan gitu kan. Nah ini jadi para nabi dan juga jamaahnya yang memang memiliki kewajiban untuk melanjutkan misi para nabi ini, para utusan Tuhan ini, itu pasti akan selalu mendapatkan tantangan dimanapun dia menyampaikan yang hak ini, kebenaran ini kepada manusia, pasti akan selalu mendapatkan penentangan ya baik dari internal kaumnya sendiri maupun dari luar. Sekarang dalam ini apa namanya, Hadrat Masih Maud Wassalam, salah satu misi yang ingin beliau yang beliau bawa ini adalah bahwa manusia itu menyerahkan dirinya di jalan Allah Ta'ala itu betul-betul pure. Tidak boleh ada ego sama sekali di dalamnya. Bahwa manusia, apapun yang mereka lakukan itu semata-mata lillahi ta'ala. Nah, ini kan ketika menghadapi banyak orang yang mendewa-dewakan apresiasi dari manusia yang lain, itu selalu terjadi benturan. Padahal itulah tauhid ilahi. Karena menegakkan tauhid ilahi di masa Rasulullah SAW itu mungkin bisa dibilang ya lebih nyata ya. Karena apa? Mereka memang menyekutukan Allah Ta'ala itu dengan apa? Dengan berhala, dengan bentuknya fisik. Ada ini patungnya segala macam gitu kan. Tapi di akhir zaman ini misi Hadrat Masih Maud lebih sulit. Kenapa? Karena berhalanya itu adanya dalam hati gitu kan. Tidak nampak. Tidak nampak. Ketika kita melakukan suatu pengkhidmatan, orang tidak mengapresiasi kita, mulai kesel. Udah capek-capek bilang mubarak aja enggak. Ini kan harus betul-betul hati-hati ini. Iya. Ya, menarik sekali ya Pak Rahmat. Nah, tapi kalau kita melihat lagi bagaimana beratnya tadi penentangan yang diberikan oleh para penentang kepada misi ya. Betul. Misi daripada Hadrat Rasulullah SAW ini, kita melihat juga bagaimana keteguhan, bagaimana kekuatan iman dari para sahabat ketika itu, sehingga mereka sama sekali tidak goyah ketika mendapatkan penentangan-penentangan tersebut. Nah, ini bisa mungkin Pak Rahmat sedikit gambarkan bagaimana keteguhan yang diperlihatkan oleh para sahabat ketika mereka mendapatkan begitu banyak penentangan-penentangan sebagai akibat dari menerima dakwah dari Rasulullah SAW. Betul. Ini sangat menarik sekali memang. Jadi salah satu tanda dari kebenaran seorang utusan Allah Ta'ala itu bahwa orang-orang yang baiat kepadanya itu kalau dihadapan pada dua situasi, satu kematian, yang kedua adalah kenyamanan, tapi dengan jalan meninggalkan keimanan, maka dia akan lebih memilih kematian dengan keimanan. Nah, kita bisa lihat di zaman Rasulullah SAW. Dan itu seperti dalam Al-Quran sudah disampaikan. Misalkan di dalam surat Ali Imran ayat 173 dan 174 misalkan. Bagaimana orang-orang yang hatinya itu telah diisi dengan nur ilahi dan keimanan sejati kepada Allah Ta'ala dan Rasulullah, itu mereka telah memiliki kehidupan yang baru. Mereka telah benar-benar berubah. Tidak lagi menjadi seperti manusia kebanyakan. Mereka telah benar-benar berubah menjadi ibadur rahman. Kalau dalam ayat yang lain disebutkan ibadur rahman, menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang sejati. Nah ini, mereka ketika menghadapi cobaan dan sebagainya, itu tidak gentar sama sekali. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa yang mereka pegang itu, yang mereka perjuangkan itu adalah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sebenarnya. Manusia mungkin salah menilai hal itu, tetapi Allah Ta'ala tidak akan salah. Nah ini, bagaimana Rasulullah SAW misalkan keteguhan para sahabat. Kita lihat dalam perang Uhud, misalkan di sini yang Huzur sampaikan adalah ketika dalam perang Uhud ini, karena tadi ya ada saja kan namanya manusia ya, sisi-sisi manusiawi itu ada saja gitu. Ketika dalam perang Uhud pasukan musuh sudah mulai terdesak, melihat ghanimah ya, melihat calon rampasan ini banyak sekali, orang yang ditugaskan untuk menjaga area itu dengan pasukan panah itu di bukit itu, di tempat Rasulullah di Bukit Uhud, mereka tertarik untuk turun karena melihat musuh sudah mulai pergi. Akhirnya mereka tertarik untuk turun. Nah, musuh melihat celah kan, akhirnya berbaliklah yang dipimpin oleh akhirnya menjadi sahabat ya, Khalid bin Walid, panglima luar biasa. Akhirnya melihat celah, naik ke gunung, mereka yang akhirnya menyerang kaum muslimin, sampai Rasulullah SAW pun terluka karena ceos kan di sana. Ceos akhirnya sampai 2 gigi Rasulullah SAW pun akhirnya syahid ya, tanggal itu.
Tapi para sahabat melihat hal demikian tidak kabur. Beliau langsung melindungi Rasulullah SAW. Langsung menjadikan dirinya itu sebagai tameng untuk melindungi Rasulullah SAW. Jadi mereka lebih memilih mereka mati ya, ketimbang Rasulullah terluka. Nah ini dari sini juga bisa kita lihat bagaimana keteguhan mereka ketika berbalik, arah angin berbalik, mereka yang terdesak, mereka tidak serta-merta lari. Mereka berusaha bagaimana caranya Rasulullah pun harus selamat. Nah, ini di sini ada satu hikmah yang besar untuk kita, bahwa kita bagi kita pun para muslim Ahmadi, jangan pernah sekalipun kita memberikan kesempatan orang-orang membuat celah sedikit pun sehingga orang-orang itu akan datang untuk menyerang kelemahan kita tadi. Nah, ini ketika di masa Rasulullah SAW itu pun terjadi, tidak menutup kemungkinan di masa kita pun terjadi. Jadi setiap orang, setiap muslim Ahmadi harus selalu introspeksi diri. Sudah sejauh mana perbaikan untuk dirinya sendiri yang dia lakukan. Bagaimana kita memperbaiki orang lain kalau diri kita juga harus diperbaiki. Betul. Nah ini sehingga ketika itu terjadi, maka jangan sampai ada celah-celah orang untuk masuk melakukan kritikan kah, atau malah menyerang jemaat secara umum gitu ya. Nah ini, dan ketika terjadi seperti itu, misalkan mereka para sahabat akhirnya anggaplah mereka nih orang-orang Quraisy ini menang kan waktu itu. Mereka pergi, tapi ternyata perginya tidak membawa barang-barang, malah barang-barang mereka pun ditinggalkan juga kan. Akhirnya dapat cemoohan lah. Ya menang sih menang katanya, tapi kalian tidak dapat apa-apa. Tidak mendapat apa-apa, lihat mereka dalam perang Badar gitu kan. Marahlah ini. Tapi Rasulullah mendapatkan firasat yang benar. Ini mereka mungkin akan mengadakan serangan balasan tiba-tiba gitu kan. Ya. Jadi 250 orang sahabi di perang Uhud yang masih tersisa itu, Rasulullah perintahkan mereka untuk kembali menyongsong kaum Quraisy yang dalam firasat beliau ini mereka akan datang kembali, dan ternyata benar gitu. Dan di situ Rasulullah melakukan strateginya ya. Nah inilah yang diabadikan dalam Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 173 tadi. Allazina stajabu lillahi wa rasuli min ba'di ma asabahumul qarhu lillazina asanu minhum wa taqaw ajrun azim. Mereka orang-orang yang yang mengabulkan perintah Allah dan Rasulnya sesudah luka-luka menimpa mereka. Mereka kan dalam keadaan terluka karena terdesak, banyak luka. Tapi ketika Rasulullah mengatakan bahwa yang boleh menyongsong mereka dalam perang untuk menyongsong orang-orang kafir ini hanya orang yang ikut dalam perang Uhud, yang lain tidak boleh. Karena ada juga kan yang tertinggal. Ini meskipun mereka sudah terluka sekian parahnya ya, parah sekali terluka, tapi mereka semangat untuk pergi kembali. Memang membuktikan bagaimana keteguhan iman mereka dan bagaimana mereka tidak gentar menghadapi kematian ya. Justru itu yang ditunggu oleh mereka. Iya. Kapan kematian itu datang gitu. Iya. Baik Pak Rahmat, jazakumullah atas penjelasannya, sangat menarik sekali. Namun berhubung waktu sudah membatasi kita akan lanjutkan lagi di episode yang selanjutnya Pak Rahmat. Jazakumullah Pak Rahmat atas penjelasannya. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kami terkait dengan khutbah huzur yang beliau sampaikan pada tanggal 5 Maret 2010. Semoga apa yang tadi kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita, dan juga semoga kita dapat mengamalkan segala nasihat-nasihat yang beliau sampaikan dalam khutbah tersebut. Akhir kata, saya dan juga kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.